Nah, terusan mama saya bingung, ada apa kok Cai? Nah, langsung Sinta beritahu, ini anakmu ya, ada apa? Ini ada kekuatan yang sangat hebat dalam dirinya. Nah, lah, dia bisa mendeteksi kekuatan saya waktu usia 7 tahun, kelas 1 SD. Itu kelas 1 SD itu. Jadi kelas 1 SD, kan usia 7 tahun ya. Ya, betul Pak. Itu bisa mendeteksi kekuatan dalam diri saya. Oh. Dia ngomong, ini anak kecil ini sembarangan ini. Ini punya kekuatan hebat ini. Dan gitu. Nah, apa? Kalau saya konsentrasi, dia juga bisa terangkat semua. Nah itu. Dan apa yang terjadi? Makanya begitu usia 9 tahun, saya dilatih kakek nenek saya, langsung jadi. Karena apa? Sudah ada namanya kekuatan dalam diri sebelum bertobat. Iya, Pak. Nah, itu peramalan namanya sincai itu. Nah, dan apa yang terjadi? Pada waktu saya kalah sama pendeta Gilbert, saya hilang ingatan 1 tahun, saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, kemampuan itu hilang sampai sekarang. Oh. Jadi sekarang itu saya sudah tidak bisa menghilang. Kalau menghilang itu saya sejak usia 9 tahun. Oh. Kebal itu sejak usia 10 tahun udah kebal senjata. Oh, jadi saya dulu sebelum bertobat, Jonas ya. Ya, Pak. Rambut saya aja tidak bisa dipotong. Sehingga kalau mau potong rambut itu susah. Nah, jadi kalau mau potong rambut itu, dulu tuh yang bisa motong rambut saya itu hanya ibu kandung. Oh. Nah, kalau bukan ibu kandung saya, tidak bisa motong rambut saya. Oh. Karena seluruh tubuh kebal segala senjata. Dan katanya orang tua saya, mama saya usia 2-3 tahun, itu sudah ada keanehan. Tiba-tiba tidak mau makan sampai berapa hari. Waduh. Tapi tidak mati. Jadi udah ada keanehan sejak kecil gitu loh. Nah, makanya begitu usia 9 tahun, 10 tahun, diajari ilmu batin, ilmu kebal, ilmu menghilang, brojo muksti, brojo dento, brojo lamatan, langsung jadi. Begitu belajar ilmu panglemunan, langsung jadi menghilang. Karena sejak dari kecil sudah ada gitu loh. Iya, Pak. Nah, setelah bertobat, ilmunya hilang, udah tidak bisa. Sekarang ini pun, ya, kalau merasakan adanya setan, saya bisa merasakan. Tapi untuk melihat, belum tentu. Kecuali Tuhan izinkan. Oh. Iya. Kalau Tuhan izinkan, baru saya lihat. Itu namanya karunia membedakan roh. Iya, Pak. Jadi saudara-saudara yang sejak kecil, anak atau cucunya, melihat setan di bawah usia 5 tahun, itu bukan karunia, itu kutukan. Ya, nah, zaman sekarang disebut namanya indigo. Ya. Nah, tapi ini kecenderungannya dari jalur kakek neneknya, itu ada megang pusaka. Atau yang ketiga, yaitu dari kecil gitu loh. Ya. Nah, kalau yang kasus yang kedua, itu kakek neneknya belum mati, tidak diturunkan. Setelah mati, tidak ada pewarisnya. Nah, itu langsung yang kekuatannya hebat, yang nomor 2 itu. Iya, Pak. Nah, jadi, itu nanti kebanyakan orang tuanya banyak musibah dan bencana, dan banyak sial. Berarti ini harus dipatahkan, Pak ya? Itu namanya kutuk keturunan. Nah, kalau yang pusaka itu namanya kutuk perjanjian. Nah, kalau yang ilmunya turun itu namanya kutuk perjanjian juga. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Iya, Pak. Nah, setelah didoakan demi nama Yesus, dipatahkan demi nama Yesus, dihancurkan perjanjiannya dengan darah Yesus. Langkah pertama itu. Langkah kedua, tidak boleh menghiraukan. Karena setan akan berusaha menjebak untuk melihat terus.
Oh. Supaya ada namanya sugesti. Nah, untuk mematahkan itu bukan hanya yang mendoakan, harus dari diri orang tersebut supaya tidak ada sugesti dan jangan menghiraukan apa yang dilihat. Ya. Kelemahan setan itu ada, Jonas. Iya, Pak. Dicuekin. Dicuekin, Ya, Pak. jangan hiraukan. Nah, nanti setannya bingung sendiri. Iya, Pak. Nah, maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, pencuri mencuri apa? Mencuri perhatian hidup kita. Jadi ingat, saudara yang anaknya ada kasus titisan ini, kasih tahu, jangan dihiraukan. Semakin dihiraukan, tambah jadi. Iya. Karena setannya akan menjebak terus ke alam dimensi alam roh. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi damai sejahtera. Amin. Nah, jadi harus dicuekin, jangan dihiraukan, patahkan sugesti. Iya, Pak. Jangan orang tuanya ngomong, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Dipancing terus. Jadi malahan. Karena apa? Kelemahannya itu ada, harus dipatahkan sugestinya. Jangan dihiraukan. Nah, misalnya gini, Jonas. Kalau kita punya anak, kalau kita ya minta apa saja, kita kabulkan, diperhatiin terus, semuanya kasih terus. Ya. Anaknya tambah jadi, betul enggak? Betul. Betul, Pak. Tapi kalau anaknya minta macam-macam, kita diam aja, nggak ngasih apa-apa, nggak ada respon. Lama-lama anaknya diam sendiri, capek sendiri, betul? Iya. Betul. Nah, makanya saya kalau didik anak gitu, jangan semua dikabulkan semua. Ada waktunya diemin aja. Iya, Pak. Lama-lama capek sendiri, bosan sendiri. Iya kan gitu. Nah, Ya. siapa yang setuju angkat tangan? Betul, Pak. Ya, ini bagi yang punya anak-anak ya. Jadi semua keinginan anak jangan diturutin semua. Lama-lama berlaku. Yang misalnya dia kecanduan namanya game. Dikasih game terus, tambah parah. Harus di stop. Nah, stopnya apa? Ya, diemin aja. Nah, setan itu punya kelemahan apa? Jangan dihiraukan. Cuekin. Nah, jadi pertama didoakan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Ya. Demi nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa dan rencana Tuhan yang terbaik. Dan demi nama Yesus untuk mengusir setan. Oh. Jadi kalau kita doa dalam nama Yesus, itu untuk doa dalam rencana dan kehendak kuasa Tuhan. Amin. Nah, kalau mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Yesus. Gitu. Jadi saudara, untuk anak-anak yang kena kasus titisan gini, jangan dipancing-pancing, tambah tanya-tanya, tambah jadi. Karena itu yang dikehendaki setan untuk menjebak di alam roh. Ingat, Jonas, pertobatan itu harus ada respon dari kita. Iya, Pak. Nah, kedua, setelah itu langkah yang ketiga, sering diadakan doa persekutuan di rumah. Walaupun sesaat, pokoknya setiap hari. Mesbah doa keluarga. Mesbah doa, terutama waktu mau tidur. Nama Yesus, segala kutuk titisan. Nah, kalau lakukan ini selama 3 bulan, 6 bulan maksimal, selesai kasus itu. Tapi kalau dipancing terus, ya tambah jadi. Dan itu nanti kasihan orang tuanya kena kutukan. Nah, kalau orang tuanya harus doa namanya mematahkan, memutuskan kutuk demi nama Yesus. Iya, Pak. Nah, doanya seperti ini untuk orang tuanya. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kami hancurkan, kami patahkan demi nama Yesus. Nah, darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan perjanjian setan, darah Yesus bebaskan. Nah, demi nama Yesus,
kita garisin dulu. Iya, iya Pak, ya. Bukan agama. Jadi bukan agama. Ini kepercayaan saya. Iya Pak. Nah, untuk menjaga anak cucu. Nah, ini pusaka ini rohnya bisa masuk ke generasi juga. Oh. Generasi kedua, ketiga, keempat. Iya Pak. Nah, ada juga kalau ada kasus, kalau kakek neneknya atau orang tuanya yang terlibat okultisme kuasa gelap, kekuatan jimatnya, mantranya, itu belum dilepas pada waktu mau mati. Oh. Pada waktu mau mati itu belum ada yang lepas gitu loh. Sehingga setelah mati, roh ini akan masuk generasi juga. Iya Pak. Nah, kasus yang kedua ini lebih berat. Karena apa? Semua kekuatan mistik dari kakek neneknya atau dari kakek atau neneknya masuk ke keturunan sejak lahir, dan itu kekuatannya yang dimiliki kakeknya masuk sejak lahir. Nah, ini yang sering disebut calon dukun. Oh, iya Pak. Nah, jadi ada calon dukun. Jadi sejak kecil sudah. Nah, orang ngomong namanya bakat. Nah, tapi itu sebenarnya bukan bakat, itu kutuk. Kutuk Pak ya. Karena dari jalur kakek neneknya sebelum mati itu belum sempat diturunkan atau belum dilepaskan. Iya. Sehingga mencari pengganti. Nah, yang ketiga, jalur namanya transfer spirit, namanya membuka alam roh. Membuka alam roh. Membuka dalam badannya, alam rohnya, transfer spirit, namanya membangkitkan indera keenam. Nah, itu bisa dilakukan sejak lahir juga. Jadi kasusnya ini ada berapa macam gitu loh. Iya, ada yang dari pusaka, kedua dari kakek nenek atau orang tua yang punya kekuatan mantra jimat belum dilepaskan pada waktu mau matinya, setelah mati belum ada pengganti gitu loh. Iya, itu masuk. Ini kalau yang kedua ini yang paling kuat. Iya Pak. Nah, ini disebut calon dukun. Nah, yang ketiga, kasus yang ketiga ini yaitu dibuka alam rohnya, namanya membangkitkan indera keenamnya, transfer spirit. Nah, itu sejak kecil langsung lihat setan juga. Jadi kasusnya itu ada 3 macam gitu loh. Iya Pak. Nah, itu ciri-cirinya sejak kecil itu sudah ada kekuatan supranatural dalam dirinya. Kalau yang sering melihat setan dari usia di bawah 5 tahun, itu kebanyakan itu kasus namanya pusaka. Iya Pak. Nah, kasus apa? Pusaka. Jadi kasus pusaka. Itu kebanyakan kasus pusaka. Jadi kasus pusaka itu rohnya masuk ke generasi. Nah, atau yang ketiga, kasus namanya transfer spirit, dibuka roh, dibuka alam rohnya, dibangkitkan namanya, atau ditransfer untuk membangkitkan indera keenam. Iya Pak. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini banyak terjadi di masyarakat. Tetapi ini kasusnya hanya melihat setan. Nah, termasuk kayak meramal masa akan datang. Iya, Ini kasus yang pertama sama kasus yang ketiga. Dari kecil atau kekuatan pusaka. Karena pada waktu bakal kemenyan, baca mantra, sang pusakanya diginikan. Nah, supaya jaga anak cucu dan melindungi anak cucunya, supaya rohnya itu melindungi gitu loh. Nah, itu terjadi. Ini disebut namanya kasus titisan. Nah, tetapi dari antara itu semua, yang paling berbahaya nih Jonas ya, yang paling berbahaya yaitu kasus yang berhubungan
waktu kakek neneknya kan masuk ke generasi ke anak cucunya ketiga atau keempat. Iya, Pak. Itu sejak kecil bisa kebal senjata. Oh. Jadi bukan hanya melihat, Iya, Pak. tetapi kebal senjata. Nah, ngerti maksudnya Jonas? Iya, Pak. Nah, ada juga dari kecil sudah bisa kekuatan melihat roh-roh, tetapi juga bisa mengambil pusaka dari alam roh. Oh. Jadi kekuatannya lebih hebat, bukan hanya melihat. Iya, Pak. Nah, ngerti Jonas? Ngerti, Pak. Nah, terusan kalau kasus saya dulu sebelum bertobat, yaitu tangga saya, tangga itu 5 generasi di atas saya. Iya. Nah, 5 generasi di atas saya, 4, 1, 5. Iya. Pada waktu mau meninggalnya, ilmunya belum sempat diturunkan. Oh. Nah, karena kalau kutuk kasus titisan, dalam kepercayaan saya sebelum bertobat, kepercayaan ilmu batin aliran saya, itu sampai 7 keturunan. Oh, lebih banyak Pak ya. Karena disebut angka sempurna. Nah, tapi kalau dalam Alkitab kan 3 sampai 4 generasi untuk itu. Iya. Nah, jadi ada perbedaan di sini gitu, Jonas. Iya, Pak. Nah, canggah saya yaitu berarti 4 sampai 5 di atas saya itu punya kekuatan gaib mistik belum sempat diturunkan. Oh. Pada waktu meninggalnya. Sehingga pada waktu saya lahir, dari kecil itu sudah ada namanya kekuatan supranatural. Berarti tidak hanya melihat ya Pak Daud ya dari kecil Pak ya, sudah ada kekuatan lain Pak ya. Nah, pada waktu saya kecil, saya usia 5 tahun, saya sudah punya kekuatan kalau saya konsentrasi, benda-benda terangkat. Oh. Dan bisa tergeser. Dengan kekuatan mata. Dan kekuatan batin, konsentrasi aja. Asal saya konsentrasi aja, tangannya gini, langsung itu yang namanya lemari bisa pindah. Wow. Itu waktu saya usia 5 tahun udah lemari udah. Wow. Nah, dan pada waktu saya konsentrasi penuh, semua benda-benda 2 sampai 3 meter yang mengelilingi saya bisa berputar pelan-pelan. Iya, Pak. Itu usia saya 5 tahun. Nah, dulu mainan saya korek api itu dipandang langsung terangkat semua. Itu mainan waktu kecil. Nah, tetapi waktu itu kekuatan tidak bisa terkontrol. Tidak bisa dikendalikan. Ya, artinya, kalau konsentrasi satu benda susah. Jadi kok kalau saya konsentrasi semua yang terangkat. Jadi itu namanya kekuatan menyebar, tidak fokus. Iya. Nah, pada waktu usia 9 tahun, nah, kakek nenek saya melihat saya. Dia lihat bahwa ilmu dari ayahnya, kakek buyut saya, itu masuk ke dalam diri saya. Nah, sehingga mudah untuk dilatih. Oh, jadi basicnya ada. Waktu itu saya dilatih namanya kekuatan konsentrasi fokus. Supaya kekuatan yang menyebar itu ada dalam satu titik. Iya, Pak. Jadi tidak kemana-mana gitu loh. Menyebar kemana-mana. Konsentrasi dikit aja. Itu benda-benda tergeser semua. Jarak 2 meter. Nah, tetapi tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, begitu sama lihat guru saya langsung ngajarkan, langsung jadi. Nah, itu sebenarnya adalah basic dasar ilmu santet. Oh. Membunuh jarak jauh. Kan itu dengan kekuatan, namanya itu kekuatan batin, sehingga benda bisa masuk dalam tubuh manusia. Iya, Pak. Nah, di situ umur 9 tahun guru saya mengajar saya. Jadi kalau kasus
melihat setan dari kecil itu bukan karunia, itu kutukan. Oh, iya Pak. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dikira itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Nah, bahkan dulu sebelum saya bertobat, Jonas, Ya Pak. waktu saya kelas 1 SD, itu ada tukang ramal yang paling terkenal zaman itu namanya Cincai. Itu di Solo. Oh, Itu suatu kali mama saya datang untuk cari nomor DSP. Nomor buntut. Gitu melihat saya, Cincai ngomong gini, suruh anak ini ke sini. Nah, terusan mama saya bingung, ada apa Koncai? Nah, langsung Cincai beritahu, ini anakmu ya, ada apa? Ini ada kekuatan yang sangat hebat dalam dirinya. oh tahu juga ya. Nah, dia bisa mendeteksi kekuatan saya waktu usia 7 tahun, kelas 1 SD. Oh. Itu kelas 1 SD itu. Jadi kelas 1 SD, kan usia 7 tahun ya, Jonas ya? Ya, betul Pak. Itu bisa mendeteksi kekuatan dalam diri saya. Oh. Dia ngomong, ini anak kecil ini jangan sembarangan ini. Ini punya kekuatan hebat ini. Bisa diangkat Gitu. nanti. Nah, karena apa? Kalau saya konsentrasi, dia juga bisa terangkat. Nah, ya itu. Dan apa yang terjadi? Makanya begitu usia 9 tahun, saya dilatih kakek nenek saya langsung jadi. Karena apa? Sudah ada namanya kekuatan dalam diri sebelum bertobat. Iya Pak. Ya, cek. Thank you so much yang udah mampir. Setelah ini akan doa dari jarak jauh ya. Ya. Ya, thank you yang sudah mampir. Ya, mohon maaf ini dipotong karena setelah ini mungkin akan ada doa. Dan jika ingin mau berdoa bisa nanti menghubungi Yefta Ministry. Tetapi akan ada list antrian ya. Jika ada yang mau didoakan, nanti akan saya berikan linknya di bawah kolom deskripsi. Thank you so much sebelumnya. Shalom. Tuhan memberkati ya.